Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Oke teman-teman, kita masih melanjutkan materi listrik dinamis. Ini adalah part ketiga yang akan membahas energi dan daya listrik. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, energi listrik dan daya listrik. Jadi, energi listrik ini adalah energi yang dibutuhkan sebuah peralatan listrik untuk menghasilkan energi dalam bentuk lain. Ya, ketika di SD teman-teman sudah belajar bahwa energi itu kekal, jadi hanya bisa diubah dalam satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu ya. Misalkan lampu dari energinya adalah energi listrik, kemudian berubah jadi energi cahaya dan panas. Begitupun dengan peralatan-peralatan yang lain. Sementara daya listrik ini adalah energi yang mengalir setiap detiknya. Nah, daya listrik ini yang teman-teman tahu sering dinyatakan dalam watt. Nah, pada energi listrik dan daya listrik ini berlaku rumus W sama dengan V dikali I dikali T. Atau V dikali I ini adalah daya. Ya, jadi V dikali I ini adalah daya. Sehingga ini bisa kita ganti VI-nya dengan P. Maka energi listrik adalah daya dikali waktunya. Sementara tadi daya adalah potensial listrik dikali arus listriknya. Ya, atau ketika yang diketahui adalah energi dengan waktunya, maka daya adalah bisa juga W dibagi T. Sesuai definisi di sini, energi listrik yang mengalir setiap detik, maka energi dibagi waktu. Oke, jadi ini adalah deskripsinya. W ini adalah energi listrik, satuannya joule. Sama dengan energi lainnya ya, satuannya adalah joule. V adalah tegangan listrik, potensial listrik, satuannya volt. I adalah kuat arus, ampere. P adalah daya, satuannya watt. Kemudian T adalah waktu, satuannya second atau detik. Nah, pada penghitungan energi listrik bulanan di rumah tangga, satuan energi yang digunakan adalah kilowatt hour. Atau ditulis juga kWh. Nah, 1 kWh adalah 1000 Wh, sama seperti 1 kg adalah 1000 gram, 1 km adalah 1000 meter, dan sebagainya. Oke? Nah, sekarang kita cobain ya di contoh soal berikut. Idrus dan Aran meneliti sebuah rumah. Di sana terdapat 7 buah lampu yang masing-masing 40 watt. 2 TV masing-masing 120 watt, dan sebuah setrika listrik 300 watt. Jika masing-masing lampu menyala 12 jam per hari, TV masing-masing 8 jam per hari, setrika listrik selama 3 jam per hari, sementara harga listriknya adalah Rp1.000 per kWh, berapakah biaya yang harus dibayar untuk alat-alat listrik selama 1 bulan? Oke, ini juga bisa kamu terapkan nih di rumah. Kalau kamu hitung lampu kamu menyala, wattnya berapa jam, dan segala macam, sehingga kita bisa menghitung berapa sih biaya listrik yang digunakan selama 1 bulan. Apakah sama dengan hitungan PLN? Itu ya. Nah, kita coba ya. Jadi tadi rumusnya adalah W sama dengan P dikali T. Karena di sini yang diketahui adalah watt. Ya, jadi pakainya rumus yang ini. Kalau yang diketahui potensial dan arus listriknya, maka yang tadi yang sebelumnya rumus pertama, yaitu W sama dengan VIT, Fit. Itu ya. P adalah wattnya, T adalah waktu. Nah, karena di sini ada 3 alat listrik, maka kini kita cari masing-masing dulu, kemudian baru dijumlah. Jadi kita cari dari lampu. Lampunya ada 7, jadi harus dikali 7. Ya, wattnya 40, waktunya 12 jam. Nah, untuk penghitungan listrik rumah tangga seperti ini, waktunya tidak perlu diubah ke second. Kenapa? Karena di sini harga listriknya kWh, artinya watt hour. Jadi memang watt dikali hour, gitu ya. Jadi ini dalam jam, tidak perlu dikali 3600 untuk jadi detik. 7 kali 40 watt kali 12 jam, 3360 watt hour. Kemudian TV-nya ada 2, jadi kita kali 2 juga. 2 dikali 120 watt, dikali dia menyala 8 jam. Nih ya. Kalau lampu tadi 12 jam, ini TV-nya 8 jam.
jadi 1920 watt hour. Kemudian setrika listriknya cuma ada satu, wattnya 300, menyala 3 jam. Jadi 300 kali 3, 900 watt hour. Udah semua, 3 alat ini sudah, baru kita jumlahkan. Sehingga energi totalnya adalah 3360 ditambah 1920 tambah 900 adalah 6180 watt hour. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini, ini menghitungnya kan dalam 1 bulan. Oke, sementara ini baru 1 hari. Jadi kita hitung 1 bulan dengan memakai kelaziman bahwa 1 bulan adalah 30 hari, maka ini kita kali 30. 6180 kali 30 hari adalah 185.400 watt hour. Oke, nah di sini watt hour, sementara harga listriknya dihitungnya per kWh. Maka ini kita rubah menjadi kilowatt hour. Tadi di slide sebelumnya sudah diinformasikan bahwa 1 kilowatt hour adalah 1000 watt hour. Maka kalau dibalik ini berarti dibagi 1000 ya. Kita ubah ke kWh. Jadi kita bagi 1000 menjadi 185,4 kilowatt hour. Oke, nah ini sudah kilowatt hour, satuannya sudah sama dengan yang ini harga listriknya. Maka biaya listrik selama 1 bulan, nah 185,4 kilowatt hour kita kali dengan tarif listriknya, yaitu 1000 per kWh. Maka harganya adalah 185.400. Jadi biaya listriknya yang harus dibayarkan 1 bulan adalah yang D. Oke, gampang ya ini. Oke, nah kita coba ke soal berikutnya. Oke, setrika listrik terbuat dari baja dengan massa 0,8 kg. Dan kalor jenisnya 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Jika daya setrika 300 watt, waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu setrika dari 25 menjadi 100 derajat adalah, nah kalau teman-teman lihat di sini ada kalor jenis. Nah, maka rumus ini ada hubungannya nih dengan pelajaran di kelas 7 yang tentang kalor ya. Oke, jadi kalor yang diperlukan setrika itu besarnya adalah sama dengan rumus kalor yang dipelajari teman-teman di kelas 7, yaitu Q sama dengan M dikali C kali delta T. Q-nya adalah kalor yang diperlukan, M-nya adalah massa, C-nya adalah kalor jenis, delta T-nya adalah perubahan suhu. Nah, kita masukkan ya. Kita masukin angkanya, M-nya 0,8 kg, kalor jenisnya 450 di sini. Kemudian perubahan suhunya adalah 100, kita kurangi 25. Oke, kita masukin angkanya, ketemu hasilnya 27.000 Joule. Nah, kalor itu kan adalah energi panas. Itu ya, teman-teman yang harus teman-teman ingat, di kelas 7 kalor itu adalah energi panas. Nah, kalau kita balik lagi ke konsep energi, yaitu bahwa energi itu adalah kekal sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka energi panas di sini sama dengan energi listrik di setrika listrik. Itu ya, karena dia energi itu kekal sehingga tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah, jadi jumlahnya segitu-gitu aja. Cuma bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari energi listrik ke energi panas seperti di setrika listrik ini. Maka kalor yang dihasilkan setrika besarnya adalah rumus yang tadi kita pakai, yaitu W sama dengan P dikali T. Nah, W-nya berapa? W ini kan energi. Tadi sudah disebutkan kalor ini adalah energi panas, maka W-nya adalah yang ini, 27.000. P-nya adalah watt, yaitu 300 watt ya daya listrik. Waktunya, nah ini yang dicari waktunya. Waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan adalah, kan gitu. Nih satuannya lihat aja, S semua, dalam detik. Maka kita tinggal masukkan rumusnya ya. Nih tadi ya, konsep yang tadi, kalor yang diperlukan besarnya adalah kalor yang dihasilkan, sama. Maka W sama dengan Q, yaitu 27.000 Joule. Sehingga W sama dengan P kali T, kita masukin angkanya, W-nya 27.000,
dayanya 300 watt. Nah, T-nya kita tinggal bagi, T-nya 27.000 dibagi 300 adalah 90 detik yang B. Oke, bisa ya? Itu konsep energi, bahwa energi itu kekal tuh jadi diterapkan juga di konsep ini. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soal berikutnya, yang ketiga. Lampu pijar listrik berukuran 60 watt, 220 volt. Ini bukan 60 watt dikurang 220 volt, bukan ya. Cara bacanya adalah berarti di sini daya listriknya 60 watt, kemudian potensial listriknya 220 volt. Jadi kalau kamu lihat di lampu, nanti kamu mungkin cek lampu di rumah kamu, lihat ada tulisannya seperti itu modelnya ya. Jadi watt, kemudian strip, di situ ada voltasenya. Jika lampu tersebut dihubungkan pada jaringan listrik bertegangan 110 volt, lampu tersebut menyala dengan daya. Oke. Jadi, kalau dia 220 volt, maka dayanya 60 watt. Nah, kalau tegangannya diubah ke 110, kan diturunin. Dayanya jadi berapa ya? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Oke, ini pakai rumus yang ketiga tadi. Kan teman-teman tadi kita udah lihat bahwa P sama dengan V kali I. Kemudian ini kita turunkan lagi rumusnya sesuai hukum Ohm ya. I itu adalah V per R. Maka di sini V, yang ini kita rubah I-nya jadi V per R. Karena di sini tidak ada I ya. Di sini unsurnya hanya V. Maka ini bisalah kita buat ya. P sama dengan V kuadrat per R. R-nya ada nggak? Kan di sini nggak ada. Nah, ini kita bisa gunakan ke persamaan berikutnya. Artinya di sini ya, bahwa daya lampu itu berbanding lurus dengan kuadrat potensial listriknya. Tuh, lihat ya. Berbanding lurus dengan kuadrat potensial listriknya, sementara berbanding terbalik dengan hambatannya. Karena di sini hanya ada unsur potensial dan daya, maka ini bisa kita buat persamaannya jadi seperti ini. Ya, P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Nah, rumus ini yang kita pakai. Tuh ya. Jadi tadi dijelaskan kenapa ini asal-usul rumus ini adalah turunannya dari sini, supaya teman-teman tahu. Tapi kalau berikutnya teman-teman ketemu sama soal seperti ini, boleh langsung pakai rumus yang ini. Persamaan ini. P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Jangan tertukar ya, yang kuadrat adalah V-nya. Oke, nah ini kita masukkan angkanya. P1 60 watt. P2 yang ditanya, kan lampu tersebut menyala dengan daya titik-titik, berarti P2 yang tanya. V1-nya 220, V2-nya 110. Nah, kita masukkan angkanya ya. Jadi 60 per P2 sama dengan 220 kuadrat per 110 kuadrat. Nah, kalau ketemu angka seperti ini, kamu jangan buru-buru kuadratin, nanti angkanya jadi banyak banget. Ini juga, ya, kalau persamaan begini, lebih baik kita jabarkan saja, supaya nanti bisa kita coret-coret atau sederhanakan. Nah, seperti ini ya, P2-nya, ini kali silang 60 dengan 110 kuadrat per sisanya yang di atas ini. Maka 60 kali 110 kuadrat ini kita jabarkan jadi 110 kali 110. Kemudian 220 kuadrat kita jabarkan jadi 220 kali 220. Ya, konsep persamaan ini jangan lupa teman-teman, yaitu menggunakan kali silang ya. Jadi yang ini dikali yang ini sama dengan ini dikali ini. Sehingga ini adalah ini dikali ini dibagi yang ini. Oke. Nah, 110 sama 220 kan dicoret. Bisa. Jadi 110 coret, yang ini jadi 2, ini juga coret, ini jadi 2. Jadi tinggal 60 per 2 kali 2, 4. Ya kan? Lebih sederhana. Dibanding tadi kalau kamu pilih dikuadratin, nanti jadi ribet, bingung sendiri. Maka P2 adalah 60 bagi 4, berapa nih? 15 watt. Oke. Jadi, kalau dipasang atau dihubungkan dengan tegangan 110 volt, maka dia dayanya akan menurun sebanyak 15 watt. Oke, gampang ya, bisa ya. Oke, teman-teman. Satu lagi, soal terakhir.
Contoh soal terakhir, daya setrika dibanding lampu adalah 5:1. Nih udah ada jawabannya nih. Oke, tapi kita lihat prosesnya ya. Jika kedua alat digunakan rata-rata 6 jam per hari, dan dalam 1 bulan memerlukan energi listrik 54 kWh, daya setrika dan lampu masing-masing adalah, jadi daya setrika dan lampunya kan masing-masing 5:1. Udah kamu cara cepet cari aja 5:1. Tuh ya. Nah, yang 5:1 nih ternyata banyak. Ini 5:1 juga. Yang ini kalau kita bikin 5:1, ini juga 5:1. Jadi ada A, C, D. Kalau yang B bukan nih. Ini adalah berapa nih? Oh iya, ini 5:1 juga sama. Jadi semua 5:1. Nah, nggak bisa kita pakai langsung begitu. Jadi ini kita pakai rumus yang ini, yaitu W atau energi sama dengan daya dikali waktunya. Nah, tapi ini kita mundur ngitungnya, karena energi listriknya udah diketahui. Nih, lihat ya. Jadi energi listriknya 54 kWh. Di sini daya setrika banding daya lampu adalah 5:1 ya. Sementara waktunya 6 jam per hari. Nah, energi listrik dalam 1 bulan ini kan 54 kWh dalam 1 bulan. Kemudian kita rubah dulu jadi watt-hour, yaitu dikali 1000. Jadi 54.000. Ini 1 bulan. Kemudian kita bagi, jadi kita hitung 1 hari. 1 bulan kelazimannya 30, jadi untuk dapat angka 1 hari, 54.000 kita bagi jadi dengan 30 hari, jadi 1800 watt-hour. Nah, ini adalah energi total dalam 1 hari. Energi total ini adalah milik setrika dan lampu. Nah, kemudian kita pakai rumus yang ini, yaitu W sama dengan P kali T untuk dapat P total. Maka P totalnya adalah W yang total ini dibagi T. Ini ada T-nya. Oke, maka 1800 kita bagi 6 jam, maka daya totalnya adalah 300. Tuh ya, P setrika ditambah dengan P lampu totalnya adalah 300. Nah, baru deh kita pakai perbandingan yang ini. Maka P setrika adalah, setrika kan 5. Perbandingan total, karena ini pakainya daya total, maka di sini juga perbandingannya harus ditotal. 5 tambah 1, 6. Jadi 5/6 kali 300 watt adalah 250. Sementara yang lampu 1, nih 1 ya, per 6 total, 6 ini dapatnya dari sini 6. Bukan angka 6 jam, bukan. Jadi 6 ini adalah total perbandingan. 5 tambah 1. 1/6. Dikali 300 watt dari sini. Dapat 50 watt. Maka setrika dengan lampu masing-masing adalah 250 dan 50 watt. Oke, paham ya? Bisa ya? Jadi itu adalah berbagai variasi latihan soal di energi dan daya listrik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kenyataan hari ini adalah mimpi hari kemarin. Mimpi hari ini adalah kenyataan esok hari. Hasan Albana, kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.